Oke, selamat datang di video yang ketiga. Masih lanjutin yang tadi. Oh iya, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa kalau udah bikin project dan kalian udah ngelakuin satu perubahan, kalian selalu spam Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S supaya kalian tuh pasti selalu ingat buat nge-save project kalian. Kita lanjut. Kalau kalian ingat di sini ada object mode. Kalau kalian klik, ini ada beberapa mode dan juga pane. Jadi di sini kita tuh bakal lanjut ke bagian edit mode. Karena tadi kita udah cukup untuk membahas basic dari object mode, kita lanjut ke edit mode, yang mana di edit mode ini ada beberapa tools lainnya yang bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Oke, jadi di video kali ini tuh kita akan fokus untuk membuat sebuah kursi dan mungkin akan menggunakan tools-tools baru dari selain yang dasar tadi, tapi aku bakal jelasin pelan-pelan supaya kalian semua yang baru belajar bisa ngerti. Karena aku pun baru belajar ya, kalau kalian ngerasa ada yang salah dari video ini, tolong perbaiki aja. Sebelum itu, kalian balik lagi dulu ke update mode biar enak, atau mau di edit mode juga boleh. Tapi ya kekurangannya warnanya jadi kayak gini ya, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang untuk membuat sebuah kursi ya, mungkin aku butuh sebuah whiteboard, bentar. Jadi untuk membuat sebuah kursi itu, kita bisa menggunakan eh cube aja gitu, nggak menggunakan apa namanya kayak nggak menggunakan objek-objek lainnya. Jadi kan tadi di Blender itu kalau kalian lihat kotak ini namanya cube itu, cube kan. Nah, cube ini tuh bisa dibentuk menjadi sebuah kursi dengan beberapa cara. Beberapa cara. eh, Nih kita gambar dulu ya. Kalau kita gambar kursi, sorry kalau jelek teman-teman. Ya anggap aja kursinya tuh kayak gini ya. Nah kayak gini. Jadi cara membuat kursi dari sebuah cube itu tuh bisa menggunakan beberapa cara. Beberapa di antaranya kita bisa menggunakan satu cube ini, hanya satu cube untuk mengubah jadi sebuah kursi, atau kita bisa memerlukan banyak cube gitu kan untuk membuat sebuah kursi gitu kan, misalkan bagian kakinya ini dibuat dari sebuah cube, kaki yang kedua, kaki yang ketiga, kaki yang keempat, terus alas duduknya dan lain sebagainya. Tapi itu cara yang bukan aku pelajari. Jadi cara yang aku pelajari itu cukup satu cube aja, tapi bisa digunakan untuk membuat sebuah objek apapun yang masih memungkinkan gitu kan, dan masih masuk akal. Kita balik lagi ke blendernya. Nah, untuk video kali ini aku bikin satu cube untuk membuat satu kursi. Jadi kalian bisa ngikutin cara aku ya. Ini aku enaknya di object mode dulu ya. Jadi cara yang pertama, kalian itu harus bikin alas duduknya dulu. Tahu, bukan alas duduknya sih, kayak si kira-kira kursinya tuh ukurannya berapa. Kita ukurnya tuh dari tempat duduk kursinya dulu. Kayak gini nih. Jadi kita mungkin kecilin dulu ya, pakai S. Kita kira-kira aja kursinya ukurannya segimana, untuk segini cukup. Untuk alas duduknya kotaknya segini. Terus kalian pakai yang namanya masih scaling ya. Kan tadi scale-nya buat ngatur keseluruhan. Tapi sekarang kita ngatur sumbu Z-nya atau atas bawahnya. Nah, alas duduknya mungkin tipis aja ya, nggak usah terlalu tebal kayak gini. Jadi mungkin segini. Kalian bisa ikutin atau mau kalian lebih tipisin juga boleh. Nah, kayak gini jadinya ya. Terus kita bakal eh, pindah ke edit mode dan kita bakal pakai beberapa tools yang ada di edit mode ini.
Jadi di edit mode ini aku mau bikin kayak gini nih. Ini kan tadi udah kotak ya. Nah, dari kotak ini aku mau bikin 4 garis. Jadi dua garis vertikal sama dua garis horizontal yang nanti itu bakal ngebentuk kayak gini. Ini gunanya untuk apa? Nanti akan kita lihat. Jadi intinya kita mau bikin kayak gini. Nah, cara bikin kayak gitu gimana? Bikin garis itu caranya. Oh ya, kalian harus bentar guys. Ini kan kayak gini ya. Terus kalian eh, zoom atau geserin kameranya tuh ke bawah. Atau mau di atas juga boleh kayak gini. Terus kalian geserin kameranya. Nah, kalau udah, nanti kalian klik dulu objeknya. Sebentar guys. Klik dulu objeknya, terus kalian di sini lihat di kiri itu ada yang namanya loop cut. Kalian hover dulu aja, kalian deketin mouse-nya, pilih yang loop cut, perulangan memotong, dan kalian kalau udah klik, kalian arahin si mouse atau kursor kalian tuh ke box-nya gitu, sampai ada garis kuning kayak gini. Oke, kalian lihat ya. Nah, kalau udah ada, bebas kalian mau atas bawah atau kiri kanan dulu. Mungkin aku atas bawah dulu aja ya. Terus kalian klik sekali. Nah, terus kalian bisa geser lagi ke kanannya sampai bisa ada muncul lagi garis. Kalian klik lagi. Jadi udah ada dua garis yang dibikin. Lanjut kita bikin garis miringnya kiri ke kanannya. Sama kayak tadi diklik sekali, klik lagi dua kali. Kalau udah kalian balik lagi ke select box. Nah, udah di sini kalian berhasil membuat garis yang mengelilingi objek kalian dan sesuai apa yang mau kita mau. Tapi cara ngegesernya gimana sesuai gambar yang kita tadi ya, walaupun ini butut. Jadi caranya itu di sini ada 3 mode nih teman-teman. Ini tuh mode untuk select mode. Ada 3. Kalau yang pertama ini kurang tahu. Untuk yang kedua ini tuh untuk menseleksi garis dari sebuah objek. Ini kan kita udah bikin garis nih yang mengelilingi objeknya. Nah, cara memilih garisnya tuh bisa pakai mode yang kedua ini yang di tengah. Kalau kalian klik bakal berwarna nih tuh putih. Tapi ini kan ngekliknya tuh cuman satu baris doang. Cara ngeklik seleksi nggak semuanya gimana caranya itu kalian tekan ALT, terus kalian klik salah satu garis yang mau kalian ambil gitu. Klik aja. Sampai warnanya oranye semua dan yang kalian klik warnanya putih. Oke, kita kan mau ngegeserin ke kanan nih, ke sebelah kanan. Caranya gimana? Sama kayak kita ngegerakin objek tadi pakai move. Atau cara cepatnya kita pencet huruf G. Pencet huruf G. Nah, kalau kalian gerakin mouse-nya ini udah gerak sendiri. Sabar guys. Kalau kalian udah klik kayak tadi, mau digerakin mouse-nya juga aman ya. Kameranya juga aman. Kalian pencet G, terus kalian geserin ke kanan. Tapi nanti kan kalau geserin langsung kayak gini kan takutnya miring, nggak lurus. Supaya si garisnya ngegeser tapi nggak ikut gerak si ininya. Caranya ya kalian pencet sumbu yang ngikutinnya, yaitu sumbu X. Jadi kalian gerakin mouse atas bawah juga tuh tetap ngikutin sumbu gitu. Jadi nggak apa namanya teh nggak motong ininya, nggak ya nggak itulah. Oke kita lihat di sini ini udah kita gerakin dan mungkin kurang geser ke kiri lagi, kita pencet G lagi, X lagi, mungkin segini. Kalau udah kayak gitu, kalian lakuin ke semua garis. ALT tekan, terus klik garisnya, pencet G untuk gerakin dan pencet X untuk menahan pergerakannya. Mungkin segini. Oke. Terus ALT lagi yang garis sampingnya G ini bukan X ya, tapi Y. Karena kalau X nanti jadi kayak gini. Oke, Y mungkin segini dan ini juga Y agak ke bawah, G dulu, Y astagfirullahaladzim. G, Y, aduh guys, ke copy guys, pencet G, pencet Y, nah, geser ke bawah, sip. Ini udah sesuai apa yang kita mau sekarang. Oke, jadi gunanya kita bikin ini teh apa sih gitu kan? Jadi ini tuh kita bakal melakukan
penarikan sebuah objek. Jadi nanti objeknya itu bakal ditarik gitu. Kan ini udah dibentuk ya. Si atas yang ada di pojok ini tuh bakal jadi kaki kursinya. Gimana caranya? Caranya itu kalian masih di edit mode. Kalau tadi kan yang ini buat garis seleksi garis. Nah, yang ini tuh untuk menseleksi permukaan gitu, permukaan yang dibatasi oleh garis. Kalau kalian klik di sini warnanya oranye tuh, oranye keputihan lah, atau coklat atau apa itu. Nah, kita akan seleksi pojok-pojoknya aja yang bakal kita pakai. Cara menseleksi semua atau menseleksi beberapa itu kalian tekan shift dulu. Jadi kalian klik dulu ini salah satu, terus kalian tekan shift, terus kalian klik. Nah, udah klik 4 sisinya, kalian mau digerakin mouse-nya kemana aja bebas, yang pasti kalian enggak ngeklik objek lainnya gitu, 4 yang tadi aja. Kalau keklik ya kalian tekan shift-nya aja, klik lagi, kayak gitu. Kalian mau gerakin kemana aja bebas si kamera ini, tapi kita di bawah aja, mungkin segini ya. Nah, sekarang kita tuh mau narik garisnya. Kalau ngegerakin kan tadi pakai G ya, tapi kalau ngegerakin pakai G itu bakal ngegerakin semua bagiannya. Gimana caranya? Yang ditarik itu cuman si bagian ininya gitu, yang kita seleksi. Caranya kalian pencet E ya, keyword E di keyboard, huruf E, pencet, dan kalau kalian tarik, itu udah otomatis bakal memanjang. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian geraknya, lah kok ini aku miring kayak gini, ya kalian pencet huruf Z aja supaya ngikutin sumbu Z. Kalau mau kalian ke atasin, yang ikut ke atas, kalau ke bawah, ya ke bawah, kayak gitu. Jadi ini tuh bakal jadi si bagian kaki kursinya. Kalau kalian X ya bakal nyamping gini jadi gepeng, ya juga sama tuh. Jadi kalian pencet Z, terus kalian kira-kira aja lah ininya segimana. Kalau misalkan mouse apa sih kamera kalian kurang jauh tapi udah terlanjur ini, ya udah klik dulu, terus kalian scroll jauh, Ctrl Z, terus kalian pencet E lagi karena ini masih ke select ya. Pencet E kalau masih warna oranye ini artinya masih ke select. Pencet E, kalau udah ada garis biru kayak gini berarti udah otomatis sesuai sumbu Z ya. Itu udah lock kalau warna garisnya menyala. Oke, mungkin untuk kakinya kira-kira aja ya guys. Menurut kalian segimana? Mungkin segini cukup. Kalau aku ini malah jadi meja ya. Tenang aja, nanti kita bakal bangun untuk senderannya. Nah, untuk sekarang kita bakal balik lagi dulu ke object mode karena ini tuh menembus permukaan gitu ya. Ini kan anggapannya tuh kayak lantai dasarnya si garis ini tuh. Tapi meja ini ada di bawahnya. Kita geserin dulu. Tapi sebelum kita geserin pakai G dan Z untuk naik turun, kita ada tekniknya untuk melihatnya supaya lurus kayak gini. Tanpa harus kameranya digeserin dulu kayak gini. Caranya kalian pencet eh, sumbu yang ada di atas kanan ini, mau X mau Y bebas lah gimana kalian. Tapi kalau saranin sih yang minusnya ya supaya ini kebalik atau gimana sih? Aja kebalik ya kayaknya. Astagfirullah, sabar guys. Sabar, sabar. Duh, ini tuh gimana sih? Z. Oh iya, tadi kebalik guys. Ini harusnya kayak gini, tapi tadi aku malah ke atas ya. Oke, oke, sabar, sabar. Kita pencet play lagi, terus kita tarik ke bawah. Kalian pastiin jangan kebalik ya, kayak kayak tadi. Kalian pastiin yang Z ini di atas gitu, bukan si min Z-nya yang di atas, bukan Z-nya yang di bawah. Oke, kalau udah kayak gini, kita mau geser si mejanya ke atas secara apa ya, kayak benar-benar lurus gitu. Ya udah kita pencet X-nya atau pencet Y-nya bebas lah. Itu tuh akan melihat dari sumbu Y-nya gitu. Kalau pencet Y, lihat dari sumbu Y. Tapi ini tuh kayak lebih efektif aja gitu. Terus kita balik lagi dulu ya ke object mode, sorry. Kita udah select, pencet G, Z. Oke, kita bakal lurusinnya sama garis merahnya gitu. Klik aja. Udah beres. Tuh, bakal masuk akal ya, nggak nembus kayak tadi gitu. Oke, ini aduh kenapa jadi bolong gini guys, sabar ya, kita benerin dulu. Klik edit. Oh ini karena tadi aku selectnya ini, terus tarik ke bawah jadi salah. Sabar guys ya, kita selectnya yang bawah.
Intinya kalian lakuin itu dulu aja, oke? Ya, oh ya, kalau misalkan kalian udah terlanjur kayak gini, terus kalian pengen panjangin lagi, jangan pencet E lagi, karena itu bakal ngebentuk lagi kayak gini nih. Jadi aku saranin kalian undo dulu, baru panjangin lagi. Fixnya segimana gitu, biar lebih rapi aja sih. Gitu kok. Oke, sekarang ini udah ngebentuk meja, dan sekarang akan kita ubah jadi kursi. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi, harusnya kalian udah kebayang juga sih. Di sini kalian klik edit mode ya, edit mode, masuk ke edit mode, terus ini select modenya, pencet yang fast select untuk menseleksi ke permukaan. Kalau udah, pencet E lagi dan tarik ke atas. Lihat, di sini kalian akan membentuk sebuah kursi teman-teman kayak gitu. Oke, untuk sekarang itu dulu aja ya, supaya videonya nggak kelamaan juga. Langsung aja kalian cobain, oke?